Selamat pagi, Shalom, selamat berjumpa dalam program Faith in Christ pada pagi hari ini atau Iman di dalam Kristus. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan seri yang kedua dari Hidup Berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, pada seri yang pertama kemarin kita sudah belajar bahwa karena kita manusia, orang percaya, kita mendapatkan kasih karunia daripada Allah. Ya, sebagaimana pesan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2, dia katakan bahwa kita sudah menerima kasih karunia daripada Allah itu, ya, jangan kita membuat sia-sia kasih karunia yang kita sudah terima itu. Dan yang pertama, yang kemarin kita sudah belajar bersama-sama bagaimana kita harus dapat berkenan kepada Allah adalah kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, yaitu hidup benar, tidak bercelah, bahkan bergaul dengan Allah. Dan contoh daripada itu adalah seorang Nuh, di mana Nuh dan keluarganya akhirnya mendapatkan kasih karunia daripada Allah, ya, yaitu mujizat di saat manusia dan isi dunia ini dihancurkan oleh Tuhan melalui air bah, ya. Tapi Nuh dan keluarganya beserta dengan binatang-binatang yang ada di dalam bakteranya diselamatkan oleh kematian. Dan itulah adalah anugerah yang terbesar, mujizat yang terbesar yang terjadi karena Nuh hidup berkenan kepada Allah. Dan pagi hari ini kita akan lanjutkan kepada seri yang kedua untuk hidup berkenan kepada Allah. Karena kita sudah menerima kasih karunia daripada Allah itu, kita harus hidup sebagai orang yang baik. Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi orang baik itu memang sulit, ya. Karena ada pepatah di luar sana, orang katakan bahwa banyak orang yang baik, tapi orang yang baik itu belum tentu benar di hadapan Tuhan. Memang benar, saudara. Tetapi kita harus hidup yang baik di hadapan Tuhan, ya. Baik di hadapan Tuhan, dan itu adalah kehendak Tuhan. Amsal 12 ayat kedua dikatakan orang baik dikenan Allah, tetapi si penipu dihukumnya. Berarti dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup baik. Baik itu terhadap manusia sesama kita, baik terhadap Allah tentunya. Ya, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita akan pelajari pada pagi hari ini. Di dalam kehidupan kita, kita harus menjadi seorang yang baik agar kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, terkadang kita tersandung dengan masalah, tersandung dengan dosa bahkan, ya. Karena apa? Karena iblis tidak berhenti-henti. Dia dikatakan bagaikan singa yang mengaum-ngaum untuk mencari kesempatan untuk menerkam manusia, yang apalagi khususnya yang kita yang sudah menerima kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, dan dia sangat tidak senang untuk dia berusaha untuk membuat kita jatuh kembali ke dalam dosa. Dan ini kita melihat ada banyak orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi di dalam perjalanan hidupnya kemudian mereka akhirnya jatuh di dalam dosa kembali. Dan akhirnya mereka banyak yang terhilang, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita ingin melihat kalau hal ini yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita berusaha untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, ya. Karena Tuhan itu setia dan adil. Di dalam Yohanes 1 ayat 9 dikatakan Tuhan itu adalah setia dan adil. Pada waktu kita datang untuk mengakui dosa kita, Dia akan mengampuni dosa kita, ya. Jangan sampai kita kemudian terus, ya, dibekap oleh dosa dan hidup kita akhirnya hancur berantakan, padahal Tuhan sudah menjanjikan hidup yang kekal bersama dengan Dia di sorga. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab, ya, yang tadinya hidupnya tidak benar, ya. Dia bahkan dikatakan dia seorang penipu, ya. Tetapi pada saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus, pada saat dia menerima kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dia berubah, ya. Kemudian dia menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, ya, orang yang baik di hadapan Tuhan, saya maksudkan. Bapak Ibu Saudara, tokoh ini adalah Sakeus. Itu ada di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Ya, kita tahu ceritanya bagaimana seorang Sakeus, tadinya dia adalah seorang kepala pemungut cukai, ya, pada kota Yeriko. Dan menurut catatan sejarah, Bapak Ibu Saudara, di kota Yeriko itu menghasilkan satu produk, ya, semacam pengharum, pewangi atau sejenisnya begitu, yang sangat bernilai, ya, harganya. Dan itu tentunya dibebani dengan pajak yang begitu besar. Oleh karena
Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai dari pemerintahan Romawi, dan dia melakukan itu. Ya, mungkin saja dia seharusnya orang itu membayar, katakan 10 rupiah. Dia bilang orang itu harus bayar 50 rupiah. Dan kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, ya, itu dia pada saat itu dia boleh dikatakan seorang penipu. Hidup dia tidak baik di hadapan Tuhan, tidak baik di hadapan manusia. Tetapi pada saat dia mendengar Tuhan Yesus akan lewat ke kota Yeriko, kemudian dia timbul rasa ingin tahunya. Siapa Yesus ini yang katanya dapat mengampuni dosa orang? Bukan hanya mengampuni dosa orang, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati, ya, bahkan memberikan keselamatan, ya. Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah jalan, ya, adalah kehidupan, ya, dan kita melihat, ya, dia adalah kebenaran itu sendiri, ya. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sangat, ya, mempengaruhi hidup daripada seorang Sakeus. Di saat dia mendengarkan Tuhan Yesus akan melintasi kota Yeriko, lalu dia ingin cari tahu. Lalu pada saat dia melihat Tuhan Yesus, ya, dari atas pohon, karena dia pendek dan dia tidak bisa melihat karena begitu banyak orang. Lalu Tuhan Yesus tahu, orang ini sedang mencari aku, ya. Firman Tuhan sangat luar biasa, saudara. Di saat seorang yang tadinya dikatakan penipu, seorang yang jahat, seorang yang berdosa, tetapi pada waktu dia mencari Tuhan, dan Tuhan tidak pernah, ya, mau menolak orang-orang yang seperti begitu. Tuhan justru mencari orang, ya, yang seperti itu di dunia ini. Tuhan Yesus katakan, aku datang ke dunia ini bukan mencari orang yang benar, tetapi aku mencari orang yang berdosa untuk dibenarkan, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kemudian Sakeus menerima kasih karunia daripada Tuhan. Lalu pada saat Tuhan melihat Sakeus ada di atas pohon, lalu Tuhan, saudara bisa baca di dalam ayat 1 sampai 10 tadi, dalam Lukas 19 itu, ya. Tuhan katakan, Sakeus turunlah, ya. Aku ingin menginap di rumahmu, ya. Di dalam ayat yang kelima, ya, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ya, ini satu anugerah yang luar biasa daripada Tuhan Yesus kepada Sakeus, orang yang licik, seorang penipu bahkan, ya. Tetapi Tuhan memberikan dia kasih karunia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, kita sebagai manusia, kita tahu kita sebenarnya tidak layak, tapi kita harus berusaha untuk hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus hidup menjadi orang yang baik di hadapan Tuhan. Dan bagaimana kita lihat akhir daripada cerita daripada si Sakeus, setelah dia menerima Tuhan Yesus datang masuk ke dalam rumahnya, artinya dia menerima Yesus di dalam kehidupannya. Kehidupan Sakeus berubah. Dari tadinya orang yang jahat, orang yang licik, seorang penipu, orang yang berdosa, pada saat Yesus masuk ke dalam kehidupannya, dia menerima kasih karunia daripada Tuhan itu. Lalu apa yang terjadi? Ya, dia kemudian berubah menjadi seorang yang baik. Ya, dikatakan di ayat yang ke-8, ya. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak, Ibu, Saudara, kita melihat terjadi pertobatan di dalam kehidupan Sakeus. Dia berubah, ya. Tadinya dia berjalan ke sana, dia berbalik arah, berjalan ke sini, menjadi seorang yang baik, seorang yang benar di hadapan Tuhan. Dan kita melihat di situ, ya, akhirnya Sakeus, ya, dia mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, ya. Di situ dikatakan, ya, di ayat ke-9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, ya. Kita melihat terjadi satu anugerah, kasih karunia yang luar biasa, oleh karena Tuhan
mau masuk di dalam kehidupan daripada Sakeus, dan Sakeus mau menerimanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari setiap kita belajar di dalam hidup kita untuk menjadi orang yang baik. Ya, apapun kehidupan masa lalu kita lupakan, kita mau menjadi orang yang baik. Contohnya adalah seorang Sakeus, ya. Karena dia dikatakan dia mendapatkan kasih karunia Allah, karena orang ini pun anak Abraham. Anak Abraham itu konotasinya adalah anak-anak perjanjian, anak-anak yang selalu mendapatkan berkat-berkat kasih karunia daripada Allah. Bukan saja berkat-berkat jasmani, tetapi lebih daripada itu adalah berkat-berkat rohani. Setiap kita akan mengalami kehidupan yang penuh damai sejahtera itu, baik di bumi ini, di dunia ini, dan tentunya saat kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari di dalam hidup kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan, mari kita belajar untuk menjadi orang yang hidup benar, hidup yang baik di hadapan Tuhan. Dan saya percaya setiap kita, kalau kita hidup baik di hadapan Tuhan, sebagaimana tadi di dalam Amsal 12 ayat yang kedua, orang baik dikenan oleh Allah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa dalam seri berikutnya dalam Faith in Christ. Amin.